Utsman bin Affan mengatakan bahwa khamar ini merupakan induk dari semua keburukan atau biang dari kerusakan. Ya. Jadi Utsman ini menceritakan sebuah kisah bahwa dulu ada seorang ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi ada orang soleh, dan orang soleh itu disukai oleh pelacur, seorang pelacur. Ya. Jadi pelacur ini mengutus pembantunya untuk menyampaikan niat, ya, bahwa pelacur itu mengundang sang ahli ibadah untuk suatu kesaksian, untuk bersaksi. Lalu sang ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu pelacur itu. Ya. Ketika sampai di rumah pelacur, lalu sontak sang pelacur itu menutup semua pintunya, jendela rumahnya. Ya. Sehingga tidaklah lain kecuali dalam rumah itu si pelacur dan si ahli ibadah. Maka mata sang ahli ibadah itu pun hanya tertuju kepada sang pelacur itu tadi yang amat cantik. Ya. Jadi pada saat itu si pelacur itu menggunakan pakaian yang seksi begitu ya, sambil membawa secawan khamar, dan di dekatnya itu ada bayi yang masih kecil. Ya, namanya pelacur kan. Lalu wanita itu mengatakan, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau melakukan hubungan layaknya suami istri denganku, atau engkau minum minuman khamar ini barang segelas saja bersama, atau engkau membunuh bayi ini. Jika tidak, aku akan menjerit dan berteriak, ada orang yang memasuki rumah. Jadi sang ahli ibadah ini bertekuk lutut. Dia bingung. Jika tidak menuruti perintah dari si pelacur ini, habis jadi gebukin massa begitu kan. Karena ketahuan di dengan pelacur dalam sebuah rumah yang tertutup. Jadi si pelacur ini menawarkan 3 pilihan. Berzinah dengannya, meminum khamar, atau membunuh bayi yang ada di dekatnya itu. Lalu sang ahli ibadah itu mengatakan, zinah dia tidak mau, membunuh juga tidak, dan dia memilih meminum khamar. Apa yang terjadi? Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa khamar itu bisa menutup akal. Apa yang terjadi? Setelah sang ahli ibadah itu meminum khamar, apa yang terjadi? Akalnya tertutup, dia mabuk, akhirnya dia mengerjakan semua maksiat tadi yang disodorkan oleh sang pelacur. Selain dia meminum minuman khamar karena sudah mabuk, dia juga berzinah dengan si pelacur dan juga membunuh sang bayi. Lalu apa kata Utsman? Fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul imanu wa idmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibah. Kata, oleh karena itu, kata Utsman, jauhilah khamar atau miras. Karena demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar di dada seseorang, melainkan harus keluar dari salah satunya. Jadi, ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya. Jadi kata Utsman, ketika seseorang itu meminum khamar, sesungguhnya khamar itu tidak akan menyatu di dalam dadanya seorang muslim, kecuali harus keluar salah satunya, khamar atau iman. Ketika khamar masuk, iman keluar. Ketika iman masuk, maka khamar keluar. Jadi harus ada salah satu begitu, karena tidak akan mungkin menyatu. Ya, makanya ada juga dalam hadis Nabi SAW lain yang menyebutkan bahwa al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu adalah induknya dari berbagai macam kerusakan.
Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawma. Wa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meminumnya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi khamar ini adalah sumber dari semua kerusakan. Dan kita tahu, setelah orang minum khamar, kadang-kala terjadi perzinahan. Dibarengi dengan perjudian. Kadang-kala juga bisa menjadi penyebab suami membunuh istrinya karena mabuk. Penyebab suami berzina dengan orang lain. Penyebab tawuran. Dan berbagai macam kerusakan yang muncul dari meminum khamar. Karena ketika orang minum khamar kan sudah mabuk. Dia akan melakukan apa saja. Karena dia sudah tidak lagi sadar. Akalnya sudah hilang, ditutupi oleh khamar itu tadi. Sehingga khamar ini adalah sumber dari kerusakan. Karena ketika seseorang meminum khamar, maka akalnya itu tertutup. Sehingga dia tidak lagi bisa berpikir jernih terhadap apa yang ia lakukan. Sehingga berbagai macam kemaksiatan akan ia lakukan.